Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kita baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, untuk video kali ini kita membahas tentang bagaimana cara belajar yang baik. Nah, mengapa cara belajar yang baik ini perlu kita pahami dan kita ketahui? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan kalian ikuti video ini sampai selesai. Ada beberapa teknik atau cara supaya kita bisa belajar dengan baik. Itu diantaranya adalah yang pertama, yang sering kita lupakan dan kita abaikan adalah masalah niat. Ibu yakin di antara kalian yang masuk SMA ini, niatnya tidak mesti sama. Ada beberapa kemungkinan niat kalian masuk ke SMA sini. Di antaranya ada yang masuk ke sekolah ini hanya untuk mengisi waktu, daripada di rumah tidak ada pekerjaan, atau karena gengsi, atau karena hanya untuk mendapat ijazah, yang penting ijazahnya nanti dapat, atau menunggu jodohnya datang, atau bisa juga ada yang niatnya memang mencari ilmu, ada yang memang niatnya mau sekolah sini supaya bisa masuk perguruan tinggi, dan banyak lagi yang lainnya. Tentunya niatnya tidak mesti sama. Nah, oleh sebab itu, mumpung kita masih di kelas 10 baru mau masuk SMA, marilah sama-sama kita luruskan niat kita dulu untuk masuk ke SMA ini, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk memperdalam, memperluas ilmu pengetahuan, dan juga membuat kita lebih terampil dan menjadikan sikap kita lebih baik daripada sebelumnya. Nah, yakin kalau niat kita sudah lurus tadi, maka semuanya akan kalian dapat. Yaitu ijazahnya dapat, ilmunya, keterampilannya, sikapnya juga kalian dapat. Jadi masalah niat ini sangat fundamental, sangat mendasar. Jadi marilah sama-sama kita luruskan niat kita dulu, masuk SMA ini untuk mencari ilmu, untuk menambah keterampilan kita, dan memperbaiki sikap kita. Nah, baik, selain niat tadi, yang kedua ada masalah waktu belajar ya. Jadi setiap siswa waktu belajarnya itu tidak mesti sama. Ada yang belajar sukanya subuh, ada yang belajar sukanya tengah malam ketika lingkungan di sekitarnya sepi, sunyi senyap. Ada yang suka belajar itu di sore hari, ada yang suka belajar itu setelah sholat maghrib atau sholat isya, dan sebagainya. Jadi setiap individu itu mempunyai waktu belajar yang berbeda-beda. Nah, mana waktu yang lebih baik di dalam belajar? Apakah tadi subuh, ataukah tengah malam, ataukah pagi, dan seterusnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kalian harus bisa mengenali diri kalian dulu. Kenali diri kalian dulu. Jadi, sistem memori kalian siapnya menerima informasi itu kapan? Semua individu tidak sama. Ada yang ketika subuh, dia lebih mudah memahami pelajaran. Maka berarti sistem memorinya siap ketika subuh. Ada yang tengah malam lebih mudah memahami pelajaran. Berarti sistem memorinya siap di tengah malam itu. Oleh sebab itu, waktu belajar ini tidak bisa kita samakan dengan teman kita. Kita sesuaikan dengan kesiapan sistem memori kita, kapan siapnya menerima informasi. Sehingga pelajaran atau ilmu yang kita pelajari akan lebih mudah kita serap. Kalau kalian memang terasa lebih nyaman belajar itu subuh, belajarlah di waktu subuh. Atau kalian lebih nyaman belajarnya di tengah malam, belajarlah di tengah malam. Ya, jadi sesuaikan dengan kesiapan sistem memori kita. Semua waktu belajar itu baik. Tidak mesti harus disama-samakan dengan teman. Oh, teman saya belajar subuh, saya juga harus subuh. Tidak. Sesuaikan dengan sistem memori kita, siapnya kapan menerima informasi. Nah, terus yang ketiga, supaya kita bisa belajar dengan baik tadi,
kita di dalam belajar harus mampu berkonsentrasi. Nah, untuk masalah konsentrasi ini, tidak semua individu bisa berkonsentrasi dengan baik. Karena apa? Karena banyak hal yang mempengaruhi. Nah, jadi sebaiknya di dalam belajar kita harus mampu berkonsentrasi supaya ilmu yang kita dapat lebih maksimal. Di antara kalian juga waktu belajarnya atau durasi belajarnya berbeda-beda. Ada yang belajar 1 kali 2 jam, ada yang belajar 2 kali 1 jam, ada yang belajar 4 kali setengah jam. Totalnya sama-sama 2 jam per hari. Nah, kira-kira ini mana yang lebih baik? Seseorang mampu berkonsentrasi sekitar 15 menit. Untuk berkonsentrasi penuh maksimal 15 menit. Setelah 15 menit maka akan muncul pikiran-pikiran lain di dalam pikiran kita, bisa kita ingat dengan makan atau dan ingat bermain atau sebagainya. Nah, setelah itu baru kemudian akan bisa berkonsentrasi lagi. Jadi konsentrasi itu yang penuh biasanya sekitar 15 menit. Ini tergantung jenis materi dan jenis pelajarannya ya. Kalau memang materinya itu menghendaki atau lebih kepada hafalan atau mengingat, mungkin lebih sering belajar itu lebih baik. Misalnya kita ambil yang 4 kali setengah jam mungkin lebih baik. Berarti ada 4 kali 15 menit kita bisa berkonsentrasi dengan penuh. Tetapi ada materi tertentu dan pelajaran tertentu yang di dalam memahaminya itu kita tidak bisa terputus-putus. Nah, oleh sebab itu bisa kita gunakan yang langsung 1 kali 2 jam. Di dalam berkonsentrasi tadi banyak hal yang mempengaruhi, mungkin diantaranya ada masalah pribadi. Contohnya apa? Contohnya mengantuk, ya, kita kurang tidur. Kebutuhan tidur kita sekitar 8 jam per hari. Apabila kebutuhan tidur itu tidak tercukupi, maka ketika bangun pagi, kita belajar di sekolah, maka konsentrasi kita akan berkurang. Bisa juga karena kita kurang fit atau kurang sehat sehingga mengganggu konsentrasi juga bisa. Itu termasuk masalah pribadi. Bisa juga masalah keluarga. Misalnya masalah keluarga ini adalah kalian misalnya bagi yang rumahnya jauh dengan sekolah, ada yang kos sehingga berpisah dengan orang tua, ini juga bisa mengganggu konsentrasi. Atau bisa juga di rumah sering terjadi keributan, itu juga bisa mengganggu konsentrasi. Terus bisa juga masalah pelajaran. Artinya apa? Mungkin diantaranya contohnya di sini masalah pelajaran, kalian sulit memahami materi pelajaran tertentu, sehingga ini akan mengganggu kalian dalam berkonsentrasi. Atau kalian tidak lengkap peralatan dan perlengkapan sekolahnya juga akan mempengaruhi belajar kalian. Terus yang berikut, bisa juga masalah yang mengganggu konsentrasi itu adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini contohnya misalnya masalah keuangan. Atau juga masalah pekerjaan. Karena kita selain belajar tentunya ada kewajiban kita membantu orang tua di rumah. Sering siswa tidak bisa memanajemen waktu, bagaimana membagi waktu untuk belajar dan bekerja. Di sini juga akan sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, supaya kita bisa berkonsentrasi dengan baik, maka masalah-masalah yang ada ini harus kalian handle. Harus kalian atasi dulu permasalahan yang ada, sehingga kalian bisa berkonsentrasi. Kalau kalian sudah bisa berkonsentrasi dalam belajar, yakin pasti hasil belajarnya akan lebih baik. Ingat satu hal, di dalam menghadapi masalah, kita jangan lari dari masalah, tapi selesaikan masalah tersebut. Nah, terus lagi yang keempat, ini masalah kebiasaan belajar. Ada orang belajar hanya dengan mendengar. Kalau kita belajar hanya dengan mendengar, maka kita akan lupa. Kalau kita belajar dengan mendengar dan juga melihat, maka akan bisa kita ingat beberapa atau sedikit bisa ingat.
Kalau kita bisa belajar dengan mendengar, melihat, dan berdiskusi dengan orang lain, maka kita akan paham apa yang kita pelajari. Nah, kalau kita sudah bisa belajar dengan mendengar, melihat, berdiskusi, dan juga sambil bekerja, jadi kalau ada tugas guru, kita kerjakan sendiri, kita berusaha mengerjakan sendiri. Kalau tidak bisa, kita berdiskusi, maka yakin kalian akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Ada hal yang paling tinggi, apabila kita sudah bisa mengajari orang lain terhadap materi tersebut, ya, maka kita sudah bisa menguasai materi tersebut. Jadi ini tingkatan paling tinggi. Bila kita sudah bisa mengajar, maka kita akan menguasai. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan belajar yang tidak semuanya sama. Oleh sebab itu, usahakan di dalam belajar kita jangan hanya mendengar saja, tapi kita bisa mendengar sambil melihat, sambil berdiskusi, sambil mengerjakan, dan kalau perlu kita sambil mengajari teman kita. Yakin kalau sudah sampai tingkatan ini, maka kalian akan menguasai materi pelajaran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bila kita membaca saja, kita belajar hanya dengan membaca saja, artinya melihat saja, hanya sekitar 10% pengetahuan yang kita serap. Apabila kita sambil mendengar, maka bisa 20%, dan tingkatan yang paling tinggi, apabila kita sudah mampu sambil menjelaskan kepada orang lain, maka sekitar 95% materi tersebut sudah kita kuasai, sudah kita serap. Jadi usahakan tingkatan kita sampai kepada bisa mengajari orang lain. Nah, selebihnya yang kelima, ini juga yang sering siswa abaikan, itu tentang rutin dan kontinu. Supaya hasil belajar kita baik, maka belajar kita itu harus rutin dan kontinu. Kebiasaan siswa adalah belajar hanya ketika mau ulangan harian atau ulangan tengah semester atau ulangan semester. Kalau seperti itu, maka materi yang kita bisa serap hanya beberapa persen saja, sesuai dengan kemampuan sistem memori kita tadi, sehingga hasil belajarnya nanti tidak maksimal. Usahakan kita belajar itu rutin, ya, dan kontinu, artinya berkelanjutan, tidak sewaktu-waktu. Luangkan waktu dalam sehari mungkin setengah jam saja tidak masalah, asal rutin, itu hasilnya akan lebih baik, ya, daripada kalian belajar langsung semalaman suntuk tapi hanya belajar 1 semester sekali. Terus yang kedua, yang keenam maksud Ibu, banyak-banyak latihan. Jadi ada beberapa materi pelajaran, ada mata pelajaran tertentu yang menuntut banyak latihan, yang menuntut keterampilan. Contohnya seperti matematika, fisika, kimia. Ini perlu banyak latihan supaya kita bisa terampil dalam berhitung. Selain itu juga yang mata pelajaran yang perlu banyak latihan itu diantaranya adalah olahraga, ataupun bahasa Inggris, ataupun bahasa Indonesia. Itu kita perlu banyak latihan supaya kita terampil. Yang berikut, kita harus banyak bertanya. Orang yang banyak bertanya berarti ada keingintahuan yang tinggi, ada ketertarikan terhadap materi tertentu. Berarti dia kalau sudah banyak bertanya, banyak juga pengalaman, pengetahuan yang bisa dia gali. Dengan hal ini tentunya juga akan sangat mendukung hasil belajarnya. Jadi usahakan kalian yang aktif, bukan guru yang aktif. Yang berikut adalah membuat rangkuman. Jadi setelah kalian mempelajari pelajaran tertentu, sebaiknya dibuat rangkuman. Karena banyak hal yang bisa kita dapat dengan merangkum tadi. Di antaranya kalian kalau sudah bisa membuat rangkuman, maka kalian akan menguasai ruang lingkup materi. Oh, misalnya materi ini batasnya sampai sini, sampai sini, sampai sini. Terus selain itu dengan merangkum tadi atau meresum tadi, kalian juga sudah bisa menyaring atau memilah mana bagian pokok dan mana bagian penjelas, ya, sehingga kalian tulis yang bagian pokok-pokoknya saja. Nah, tentunya keuntungan yang keempat adalah kalian bisa
membuat materi tersebut menjadi lebih simpel. Nah, ini banyak sekali keuntungan-keuntungannya. Jadi ada beberapa yang sudah Ibu sampaikan ini tentang supaya kita bisa belajar dengan baik. Terus kita juga bisa membuat yang namanya jembatan keledai. Ya. Karena di dalam mata pelajaran tertentu ada kadang-kadang materi yang memerlukan urutan, tidak boleh terbulak-balik seperti ini. Misalnya contohnya ini pelajaran kimia, misalnya ada tabel periodik unsur kimia. Di sini misalnya ada golongan 1A, 2A, dan seterusnya. Ini unsur-unsurnya sudah mutlak harus seperti ini. Tidak bisa kita bolak-balik, misalnya BI ini di sini kita taruh di sebelah kanan, tidak bisa. Ini sudah tempatnya harus di sini karena ada aturannya, ada penomorannya masing-masing di sini. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghafal atom-atom yang banyak ini secara terurut tanpa harus terbolak-balik? Nah, perlu kita buat jembatan keledai. Tapi tidak diajarkan di sekolah, Bu. Tidak diajarkan di sekolah bagaimana jembatan keledainya. Itulah kreativitas kita sebagai siswa dibuat sendiri. Ibu kasih contoh di sini misalnya golongan 2A ya. Ini ada atom Bi, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Kita buat dia menjadi kata-kata yang dirangkai menjadi suatu kalimat sehingga kita mudah mengingatnya. Misal, ini bemo, mogok, cari, supir, batu, bara misalnya. Nah, kan kita dengan sangat mudah menghafal atau mengingat unsur-unsur ini secara terurut tanpa terbolak-balik. Itu salah satu teknik belajar ya. Jadi tadi kan unsurnya Bi, Mg, Ca, Sr, Ba, Br. Nah, ini kita buat kalimat bemo, mogok, cari, supir, batu, bara. Contoh kedua misalnya, di dalam deret Volta ini banyak sekali atom-atom yang kita susun secara terurut, tidak boleh terbolak-balik seperti ini. Nah, untuk menghafalnya supaya tidak terbolak-balik itu kita perlukan teknik ya. Mungkin salah satunya tadi Ibu sampaikan dengan teknik jembatan keledai tadi. Ini kita buat menjadi kalimat. Misalnya di sini ya contoh saja ini, contoh. Kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, alamat mana zaman feodal, niat sang Prabu hendak culik agar putri Ayu cinta misalnya. Nah, dengan kalimat ini tentunya kita sangat mudah mengingat deret Volta tanpa harus terbolak-balik. Ini contoh ya. Jadi banyak sekali cara belajar kita supaya hasilnya lebih maksimal. Beberapa ini Ibu sudah sampaikan, kalian bisa explore sendiri cara-cara belajar yang lain. Nah, yang Ibu sampaikan ini dulu. Ibu harap dengan kita mengetahui dan memahami bagaimana cara atau teknik belajar yang baik tadi, maka kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang lebih maksimal. Sehingga nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan hasil belajar kalian. Jadi harapannya materi ini tidak hanya sekedar kalian ketahui dan kalian pahami, tapi Ibu berharap lebih dari itu kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yakin kalian akan memperoleh hasil belajar yang lebih baik, yang maksimal. Itu yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.